Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, mahasiswa peternakan UIN Suska Riau. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem rumen, mata kuliah nutrisi ruminansia. Ekosistem rumen. Rumen adalah ekosistem yang sangat kompleks serta mengandung berbagai jenis mikroba. Kinerja ruminansia tergantung pada aktivitas mikroorganisme mereka untuk memanfaatkan asupan pakan. Di dalam ekosistem rumen terdapat cairan rumen dan mikroba rumen. Di dalam mikroba tersendiri terdapat bakteri, protozoa, serta fungi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi mikroba rumen. Pertama, cairan rumen. Kondisi dalam rumen adalah anaerobik dan hanya mikroorganisme yang paling sesuai dapat hidup di dalamnya. Tekanan osmosis dalam rumen mirip dengan tekanan aliran darah dan suhunya 38-42 derajat Celcius. Keasaman rumen berkisar antara 5,5 sampai 7,0. Rumen, sapi, kambing, domba, dan ruminansia lainnya dipadati oleh mikroorganisme yang menghasilkan selulase, sehingga dapat memecah selulosa dan menghasilkan D-glukosa, yang kemudian akan difermentasi menjadi asam lemak berantai pendek, VFA, karbon dioksida, CO2, dan gas metan, CH4. Selanjutnya yaitu bakteri rumen. Bakteri rumen mempunyai fungsi penting dalam proses degradasi pakan dan degradasi racun. Jumlah bakteri di dalam rumen 10⁻⁹ atau 10⁻⁻10 sampai 10⁻11 per gram isi rumen. Bakteri dibedakan berdasarkan substratnya. Yang pertama, bakteri selulotik. Bakteri selulotik menghasilkan enzim yang dapat menghidrolisis ikatan glukosida B14 selulosa dan dimer selobiosa. Bakteri selulotik akan dominan apabila makanan utama ternak berupa serat kasar. Contoh dari bakteri ini Ruminicoccus flavefaciens dan Ruminococcus albus. Bakteri hemiselulotik. Bakteri yang mampu menghidrolisis hemiselulosa. Bakteri yang dapat menghidrolisa selulosa biasanya juga dapat menghidrolisa hemiselulosa. Contoh bakteri hemiselulotik antara lain Butyrivirbio, Vibrio solvens, dan Bacteroides ruminicola. Yang ketiga, bakteri pemakai asam. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat, asam suksinat, malat, dan fumarat. Asam oksalat yang bersifat racun pada mamalia akan dirombak oleh bakteri rumen, sehingga menyebabkan ternak ruminansia mampu mengkonsumsi tanaman yang beracun bagi ternak lainnya sebagai bahan makanan. Contoh, Propionibacterium dan Selemonas lactilicita. Yang keempat, bakteri amilolitik. Bakteri yang berperan penting dalam mencerna pati. Bakteri amilolitik akan menjadi dominan dalam jumlahnya apabila pakan mengandung pati yang tinggi. Contoh bakteri ini Bacteroides amylophilus dan Bacteroides ruminicola. Yang kelima, bakteri pemakai gula. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida. Tanaman muda mengandung karbohidrat siap terfermentasi dalam konsentrasi yang tinggi, yang segera akan mengalami fermentasi begitu sampai di retikulo rumen. Yang keenam, bakteri proteolitik. Bakteri yang mampu mengubah protein menjadi NH3. Di dalam rumen, beberapa spesies diketahui menggunakan asam amino sebagai sumber utama energi. Contoh bakterinya yaitu Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes, dan Bacillus licheniformis. Yang ketujuh, bakteri metanogenik. Bakteri yang mampu menghasilkan gas metan 25% di dalam rumen. Contoh bakteri ini Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Yang kedelapan, bakteri lipotilik. Bakteri yang mampu dalam menghidrolisa lemak. Contohnya Anaerofibrio
Lipolicita, dan Selemonas ruminatium var. Lactylithica. Yang kesembilan, bakteri ureolitik. Sejumlah spesies bakteri rumen menunjukkan aktivitas ureolitik dengan jalan menghidrolisa urea menjadi CO2 dan amonia. Contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. Mikroba rumen selanjutnya yaitu protozoa. Protozoa bersilia merupakan salah satu jenis protozoa yang paling banyak ditemukan di dalam rumen. Biomasanya bersekitar 40% sampai 80% dari biomasa mikroba dengan jumlah populasi 10⁵ sampai 10�6 per mililiter cairan rumen. Kondisi umum untuk pertumbuhan protozoa adalah pH berkisar 6 sampai 7. Temperaturnya 39 derajat Celcius. Protozoa membutuhkan ketersediaan substansi organik sebagai energi dan sumber nitrogen untuk pertumbuhan. Protozoa ciliata rumen dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Oligotricha yang mempunyai ukuran sel lebih kecil dan hanya memiliki silia di sekitar prostoma atau mulut. Kemudian Holotricha yang mempunyai ukuran sel lebih besar dengan silia menutup seluruh tubuhnya. Mikroba rumen selanjutnya yaitu fungi atau jamur. Ciri khas jamur rumen ini bila dibandingkan dengan jenis jamur lainnya adalah kebutuhannya akan kondisi absolut anaerobik untuk pertumbuhan dan terbentuknya senyawa hidrogen dalam proses fermentasi selulosa. Siklus kehidupan mikroorganisme ini dilaporkan berlangsung antara 24 sampai 30 jam, menandakan bahwa jamur rumen sangat erat kaitannya dengan material yang sukar dicerna. Contoh, Neochalimastic frontalis dan Pheromonas communis. Interaksi antar mikroba rumen. Yang pertama, interaksi antar bakteri. Interaksi antar bakteri terjadi baik pada bakteri yang terdapat atau menempel pada partikel digesta maupun yang terdapat pada epitelium rumen. Bentuk hubungan bersifat mutualisme, di mana hasil fermentasi oleh satu jenis bakteri akan digunakan oleh bakteri jenis lainnya untuk pertumbuhannya. Yang kedua, interaksi antara protozoa bakteri. Protozoa memangsa bakteri yang terdapat pada cairan rumen dan mencernanya sebagai sumber asam amino bagi pertumbuhannya. Akibatnya, biomasa bakteri akan berkurang sehingga laju kolonisasi partikel makanan di dalam rumen akan berkurang pula. Yang ketiga, interaksi antara bakteri jamur dan protozoa. Populasi jamur rumen meningkat setelah defaunasi. Sebagai akibat meningkatnya populasi jamur rumen setelah proses defaunasi, daya cerna serat kasar akan meningkat secara nyata 6-10 unit per 24 jam. Di samping itu, jumlah bakteri juga meningkat apabila protozoa dihilangkan dari rumen sehingga pada kondisi pakan dengan kandungan protein rendah tapi kandungan energi tinggi, diperoleh kenaikan produksi wol serta bobot badan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.